Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat waras, dan nikmat longgar, sehingga kita bisa hadir di presentasi kali ini. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab tentang etika, moral, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvan Rizky Pradana dengan NIM 2119102011102 dari Prodi Teknik Elektro. Jadi kali ini saya akan menjelaskan poin konsep etika, moral, dan akhlak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari dengan NIM 212110101006 dari Prodi IKM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan tasawuf dengan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Amelia Rosanti dengan NIM 212110101050. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiatur Rasidah dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, NIM 212110101031. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Oke, jadi untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu konsep etika, moral, dan akhlak. Apa itu etika, moral, dan akhlak? Secara substansial, etika, moral, dan akhlak adalah sama, yaitu ajaran tentang baik dan buruk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah dasar atau ukuran baik dan buruk itu sendiri. Yang pertama yaitu etika. Jadi, etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Nah, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Nah, jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibagi menjadi dua, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Jadi yang pertama, objektivisme berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Nah, faham ini melahirkan apa yang disebut faham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik, kata faham ini, bukan karena kita senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. Lalu yang kedua, subjektivisme berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa subjek Tuhan. Lalu etika juga dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Lalu untuk etika normatif, yaitu yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Yang kedua adalah moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat istiadat, adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal, yaitu 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. 2. Kesadaran moral dapat
berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal objektif dan dapat diperlakukan secara universal. Artinya, dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya perang atau tabiat. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dapat didefinisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Akhlak dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu, perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Ketiga hal tersebut, etika, moral, dan akhlak, merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan tasawuf dengan akhlak. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu pengertian tasawuf dan akhlak. Jadi, tasawuf atau sufisme itu berasal dari bahasa Arab, yakni sufiyah atau tasawuf, yang berarti ilmu untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sedangkan akhlak adalah bentuk jamak dari kata huluk yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kemudian, apa sebenarnya hubungan dari tasawuf dan akhlak? Jadi teman-teman, tasawuf ini mengajarkan kita untuk tidak mencintai dunia serta mengharapkan keridhaan hanya kepada Allah semata. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku manusia di mana mereka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan Allah, sesama makhluk, dan alam semesta. Tasawuf di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada tasawuf falsafi, yang kedua tasawuf akhlaki, dan yang ketiga tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan mensucikan diri dengan perbuatan yang terpuji. Oleh karena itu teman-teman, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus menjadi orang yang berakhlak mulia. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Yang pertama, istiqomah atau konsekuen dalam pendirian. Yang kedua, suka berbuat kebaikan. Yang ketiga, memenuhi amanah dan berbuat adil. Yang keempat, kreatif dan tawakal. Yang kelima, disiplin waktu dan produktif. Yang keenam, melakukan sesuatu secara profesional dan harmonis. Sehingga kita bisa menjadi orang yang memiliki sifat tasawuf apabila kita memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, akhlak di sini sangatlah penting, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk lingkungan kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki akhlak agar kita menjadi orang yang memiliki sifat tasawuf dan selalu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah indikator manusia berakhlak atau husnul khuluq adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Berikut beberapa contoh indikator manusia berakhlak. Yang pertama ialah suka berbuat kebaikan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang memiliki arti
Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang kedua ialah memenuhi amanah dan berbuat adil. Terdapat Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Yang ketiga ialah istiqomah atau konsekuens dalam pendirian. Terdapat pada Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Contoh yang keempat ialah melakukan sesuatu secara proporsional dan harmonis. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang terakhir ialah kreatif dan tawakal. Terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 160 yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, maka siapa yang dapat menolongmu selain itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Materi selanjutnya yaitu akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 5 akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, dan yang terakhir, akhlak terhadap sesama makhluk. Adapun akhlak terhadap Allah, caranya yang pertama yaitu dengan mentauhidkan Allah, yaitu menyatakan keesaan Allah dan beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, sebagai umat muslim sudah seharusnya kita banyak berzikir kepada Allah. Dengan tujuan apa zikir ini? Untuk mengingat Allah, menyebut dan memuji nama Allah. Karena dengan zikir, hati bisa menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah. Berdoa ini adalah inti dari ibadah. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Karena tidak mau mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu bertawakal hanya pada Allah. Tawakal ini merupakan gambaran dari sikap sabar dan kerja keras yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, yang diharapkan gagal dari harapan semestinya. Sehingga kita akan mampu menerima dengan lapang dada tanpa ada penyesalan. Yang terakhir yaitu berhusnudzon kepada Allah, yakni berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah ini merupakan jalan yang terbaik untuk hambanya. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita hendaknya mengikuti dan menjalankan sunnah Rasul, mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Yang kedua adalah bersolawat kepada Rasul. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita mengucapkan pujian kepada Rasulullah. Mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56, hai orang-orang beriman, ucapkanlah sholawat kepadanya. Karena kita tahu bahwa keistimewaan membaca sholawat ini sungguh sangat luar biasa.
Yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri kita sendiri. Yang pertama yaitu sikap sabar, yaitu sabar menahan amarah dan nafsu yang pada dasarnya bersifat negatif. Yang kedua sikap syukur. Ada 3 cara yang mudah untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Yaitu yang pertama bersyukur dengan hati yang tulus. Yang kedua bersyukur dengan lisan yang dilakukan dengan memuji Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan yang ketiga bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nikmat dan rahmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya. Yang ketiga sikap tawadhu. Sikap tawadhu ini adalah sikap rendah hati, salah satu bagian dari akhlak mulia. Dan orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah. Yang keempat, bertaubat. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu kita harus segera bertaubat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Karena Allah selalu memberikan kesempatan kepada makhluknya, kepada hambanya untuk bertaubat. Yang keempat yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Kita manusia adalah makhluk sosial, pasti kita butuh orang lain. Maka dari itu ada akhlak terhadap sesama manusia, yaitu yang pertama merajut ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua kita harus saling ta'awun, saling tolong-menolong. Karena kita manusia makhluk sosial yang pasti butuh pertolongan orang lain. Yang ketiga yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena manusia ini tidak luput dari salah, maka kita harus memiliki sikap pemaaf dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena sikap memaaf adalah salah satu perwujudan daripada ketakwaan kepada Allah. Yang keempat yaitu menepati janji. Mengucapkan janji memang ringan, tapi berat untuk ditunaikan. Menepati janji adalah bagian dari iman. Maka kita sebagai seorang muslim sudah tidak patut lagi untuk ingkar janji karena itu termasuk tanda kemunafikan. Yang kelima yaitu akhlak terhadap sesama makhluk. Kita hidup di bumi ini tidak hanya dengan manusia interaksinya. Kita juga berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka dari itu kita harus memiliki 2 sikap setidaknya. Yaitu yang pertama sifat tafakkur, berpikir. Yang kedua, memanfaatkan alam. Kita sebagai manusia di bumi yang memiliki keistimewaan, memiliki akal untuk berpikir. Sudah seharusnya kita tahu bagaimana cara kita memanfaatkan alam dengan baik. Bukan malah merusak. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mungkin hanya itu materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi. Cukup sekian. Apabila banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.